Negara Kamboja merupakan sebuah negara yang terletak di wilayah Asia bagian Tenggara. Pada tahun 1953, Kamboja meraih kemerdekaannya dari Prancis. Namun setelah kemerdekaan itu, negara ini menghadapi instabilitas politik dan konflik internal. Kelompok komunis Kamar Merah muncul pada awal 1960-an sebagai bagian dari gerakan nasionalis yang menentang penguasa terhadap kerajaan Kamboja. Di bawah pimpinan Pol Pot, Kamar Merah bertujuan untuk menciptakan masyarakat agraris dan sepenuhnya komunis dengan cara menghapuskan semua bentuk modernitas dan menggiring rakyatnya kembali ke masa lalu yang dipercayai sebagai masa keemasan bangsa mereka. Pada tanggal 17 April 1975, Kamar Merah berhasil merebut kekuasaan di Kamboja dan menggantikan pemerintahan pro-Amerika dengan Republik Demokratik Kamboja yang baru. Pol Pot menjadi pimpinan utama yang dijuluki sebagai Brother Number One oleh para pengikutnya. Masa penguasaan Kamar Merah dimulai pada tanggal 17 April 1975 dan berlangsung hingga 7 Januari 1979. Selama periode ini, Kamar Merah mengendalikan pemerintahan Kamboja dan memperkenalkan rezim Republik Demokratik Kamboja yang baru. Setelah merebut kekuasaan, Kamar Merah dengan cepat mengambil alih kendali atas seluruh pemerintahan Kamboja. Mereka mengusir penduduk kota dan menggiring ke suatu tempat. Penggiringan itu juga dikenal sebagai evakuasi paksa secara massal. Kebijakan ini mengakibatkan kekacauan besar dan memaksa jutaan orang pindah dengan kondisi yang sangat sulit di pedesaan. Selama kurang lebih 4 tahun berkuasa, mereka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan brutal, di antaranya eksekusi massal, kerja paksa di kamp-kamp pekerja, kelaparan dan penindasan berbasis ideologi komunis terhadap rakyat Kamboja. Warga yang menentang akan dihabisinya. Berlatar di Kamboja tahun 1973, kisah bermula pada seorang pria bernama Sydney. Dia merupakan koresponden atau jurnalis asing Amerika. Dia datang ke sana untuk meliput peperangan antara pasukan tentara pemerintah dengan kelompok komunis Kamar Merah. Di bandara, seorang pria bernama Dit Pran sedang menunggu kedatangan Sydney. Diketahui Dit Pran adalah wartawan lokal yang juga menjadi seorang penerjemah bagi warga negara asing. Karena Sydney tidak kunjung tiba, Dit Pran yang masih memiliki urusan lain akhirnya meninggalkan bandara itu. Namun tidak berselang lama, Sydney sampai di Kamboja. Dia sempat kesal karena pesawat yang ditumpanginya mengalami keterlambatan. Mengetahui tidak ada orang yang menjemputnya, lantas dia pergi ke tempat penginapan teman fotografernya yang bernama Rodkov. Keadaan Rodkov saat itu sedang terbaring menggunakan perban di kepalanya akibat terkena serangan nyasar dari kelompok Kamar Merah. Rodkov lalu diajak ke sebuah kafe untuk makan siang. Setibanya di kafe, mereka memesan makanan. Saat sedang menunggu, tiba-tiba saja ledakan itu membuat orang-orang yang ada di sana panik ketakutan. Rodkov yang seorang fotografer tidak menyia-nyiakan momen tersebut. Dia memotret banyak foto korban yang tewas secara mengenaskan. Mereka berdua tidak tahu pasti siapa pelakunya. Di tengah kacaunya suasana, Sydney akhirnya bertemu dengan Dit Pran. Dia memberitahu Sydney bahwa pihak militer Amerika baru saja menjatuhkan banyak bom di kota-kota kecil Kamboja. Hal itu ditunjukkan sebagai bantuan kepada pemerintah Kamboja dalam upaya memerangi kelompok komunis Kamar Merah yang diketahui markas mereka di kota-kota kecil dan di pedalaman. Saat itu kelompok komunis Kamar Merah sedang berambisi untuk mengkudeta pemerintahan yang sah. Alasannya karena pemerintahan yang sah sangat pro terhadap Amerika, tidak ingin membuang waktu. Sydney pun bergas pergi menuju lokasi kejadian. Setibanya di landasan untuk menuju kota Niak Luong, Sydney bertemu dengan Reeve yang merupakan pasukan angkatan udara Amerika. Dia pun melarang pergi karena situasi di sana sangat kacau, hingga mau nggak mau penerbangan harus digagalkan. Karena menemukan sesuatu yang janggal, Sydney melempar beberapa pertanyaan tentang alasan penerbangan yang ditunda.
Karena tidak mendapatkan jawaban, Sydney pergi menuju kedutaan Amerika yang berada di sana guna menemui satu rekannya yang bernama Bob. Dan di sini dia mendapatkan fakta bahwa kabar pengeboman tersebut memang benar adanya, yang dimana seluruh pesawat Boeing B-52 menjatuhkan muatannya yang berupa bom ke kota Neak Luong. Diperkirakan atas kejadian tersebut, korban mencapai ratusan ribu jiwa warga sipil. Meski dicegah untuk pergi, di keesokan harinya Sydney masih berupaya agar bisa meliput secara langsung kejadian. Untungnya ada Ditpran yang memang warga lokal. Mereka berhasil menumpang pada kapal tentara yang ingin menuju ke sana. Saat tiba di sana, keadaan ternyata lebih kacau yang pernah dia bayangkan, karena bukan hanya kehilangan harta maupun tempat tinggal. Warga sipil banyak kehilangan sanak keluarga lantaran evakuasi belum berjalan dengan lancar. Mereka pun lanjut mewawancarai warga mengenai korban yang tewas. Di waktu yang bersamaan, sekelompok tentara Kamboja membawa 2 orang tahanan dari Kamar Merah, yakni rezim paling keji yang telah banyak menghabisi penduduk desa. Sebagai konsekuensinya, tentara Kamboja langsung mengeksekusi 2 orang itu dengan cara menembak dan disaksikan warga lainnya. Sydney yang merupakan seorang jurnalis tidak menyia-nyiakan momen tersebut. Dia langsung mengambil kameranya. Namun sial, Sydney dan Ditpran malah ditangkap karena itu adalah larangan untuk mengambil foto dan video. Tidak hanya Sydney, beberapa orang jurnalis asing Amerika yang bertugas meliput kejadian itu pun ikut ditahan karena memang pengeboman di kota tersebut sangatlah dirahasiakan. Pada akhirnya para jurnalis termasuk Sydney dan Ditpran dijemput oleh militer Amerika dengan menggunakan helikopter untuk meninggalkan kota Neak Luong. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, tepat tanggal 10 Maret 1975, di ibu kota Kamboja yang bernama Phnom Penh, konflik perang saudara antara kelompok Kamar Merah melawan pemerintah terus berlanjut. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan sanak saudara. Di sini Sydney masih bekerja sama dengan Ditpran, bahkan hubungan mereka satu sama lain semakin erat. Sydney menganggap Ditpran sudah seperti keluarga. Mereka berdua selalu pergi bersama-sama, terutama dalam urusan liputan. Mereka mendatangi sebuah pabrik untuk melakukan wawancara dengan tentara Kamboja. Namun di saat proses sedang berlangsung, terjadi ledakan dahsyat yang sangat mengejutkan, disusul oleh pasukan Kamar Merah yang muncul dalam jumlah yang banyak. Setelah penyerangan itu, pemerintah Kamboja mengumumkan bahwa situasi di lapangan semakin memburuk, yang dimana kelompok Kamar Merah mulai menguasai ibu kota Phnom Penh. Blokade dipersulit, hingga pengungsi ditafsir sekitar 2 juta penduduk. Keadaan itu sukses membuat negara menjadi terpecah belah. Tidak ingin terjadi sesuatu kepada sahabatnya, dengan cepat Sydney mengambil langkah mengajukan perlindungan untuk Ditpran dan keluarganya yang sekarang sedang berada di kedutaan Amerika. Kabar itu pun dia sampaikan langsung kepada Ditpran bahwa jika Kamboja berhasil dikuasai oleh rezim Kamar Merah, maka tidak ada tempat lagi bagi warga, karena kemungkinan mereka akan menghabisi warga sipil. Itulah mengapa dia memberikan 2 opsi. Ditpran diperbolehkan ikut evakuasi bersama keluarganya dan meninggalkan pekerjaan ini.
Namun dua hal itu justru membuatnya dilema. Satu sisi dia khawatir dengan keluarganya, dan di sisi lain dia tidak ingin meninggalkan pekerjaan yang sangat dia cintai. So now it's up to you. What do you want to do? Do you want to stay or do you want to leave? And how about you? That's none of your business. You want to stay or do you want to? Pada akhirnya keputusan berat pun diambil bahwa dengan terpaksa dia harus meninggalkan keluarga demi mengungkap kejadian yang sesungguhnya kepada dunia. You know what I mean? But me, I'm reporter too. Beberapa hari kemudian keadaan kota semakin mencekam dan sudah sebagian besar dikuasai oleh kelompok Kamar Merah. Itu membuat kedutaan besar Amerika di Kamboja menarik diri. Mereka mengevakuasi seluruh pejabat yang bertugas, termasuk semua jurnalis Amerika. Namun kebanyakan dari jurnalis termasuk Sydney lebih memilih untuk tetap bertahan. Bahkan dia memberikan jatah tiket evakuasinya kepada keluarga Dit Pran. Evakuasi pun dilakukan. Semua para pejabat Amerika dan beberapa warga negara Kamboja yang memiliki tiket evakuasi langsung diperintahkan untuk naik ke helikopter. Dit Pran mengantarkan keluarganya. Pada tanggal 17 April 1975, seluruh kota Phnom Penh telah berhasil dikuasai Kamar Merah. Juga Republik Khmer yang merupakan pemerintah yang sah saat itu berhasil digulingkan. Dari sinilah penderitaan warga sipil yang sesungguhnya baru dimulai. Dimulai dengan mereka yang membatasi aktivitas warga sipil. Warga tidak boleh membantah, apalagi jika ketahuan melakukan hal-hal yang mencurigakan. Maka mereka nggak segan-segan untuk mengeksekusi tanpa kompromi. Apapun yang mereka perintah, warga sipil harus dan wajib mematuhinya, tanpa terkecuali. Bahkan Sydney beserta rekan jurnalis asing lainnya pun ikut ditangkap. Hampir saja Sydney bersama rekan-rekannya nyaris akan dieksekusi mati. Namun beruntung Dit Pran berhasil melakukan negosiasi dengan kelompok Kamar Merah, yang akhirnya mereka pun dibebaskan. Singkatnya, 1 tahun kemudian, tepat tahun 1976, komunis Kamar Merah di bawah pemerintah Pol Pot mulai membuat beberapa kebijakan. Di antaranya mereka mengubah nama negara menjadi Demokratik Kamboja. Tidak sampai di situ saja, mereka kemudian mengisolasi masyarakat Kamboja dari dunia luar dengan cara memindahkan penduduk kota menuju pedesaan. Ada sebagian penduduk kota yang belum dipindahkan. Mereka memilih untuk mengungsi di kedutaan besar Prancis. Mereka berpikir akan lebih aman jika berada di sana. Namun harapan mereka lagi-lagi tidak sesuai kenyataan, karena kelompok Kamar Merah terus memburu mereka, hingga mereka berhasil diketahui dan dijemput paksa oleh kelompok komunis tersebut. Kedutaan besar Prancis yang tidak ingin orang-orangnya menjadi korban pun akhirnya lebih memilih menarik diri dari Kamboja.
Orang-orang Prancis beserta orang Eropa lainnya akan segera dievakuasi, termasuk Sydney dan kawan-kawan. Yang itu artinya Dit Pran tidak bisa ikut dalam evakuasi kali ini, karena dia merupakan warga negara Kamboja. Sydney dan kawan-kawan yang tidak ingin terjadi sesuatu kepada Dit Pran pun memiliki ide gila dengan cara memalsukan paspor. Rencananya mereka akan mengganti foto paspor salah satu dari mereka dengan foto Dit Pran agar Dit Pran bisa ikut dievakuasi. Tapi sayangnya Dit Pran tidak memiliki foto dirinya karena semua kartu identitas termasuk tanda pengenal persnya telah disita oleh kelompok Kamar Merah. Tidak ada pilihan lain, mereka harus segera memotret Dit Pran. Tapi lagi-lagi terkendala akibat kameranya yang juga disita. Mereka tidak tinggal diam dan masih berusaha mencari kamera. Usahanya itu membuahkan hasil. Rokop berhasil mendapatkannya. Tidak ingin membuang waktu, mereka langsung memotret dan memproses klise fotonya. Meski berulang kali menemui kegagalan, namun pada akhirnya Rokop berhasil mencetak foto Dit Pran. Di keesokan harinya, Kedutaan Besar Prancis mulai melakukan pengecekan paspor. Tampaknya keberuntungan sedang tidak memihak Dit Pran, karena ternyata foto yang dipasang di paspor tersebut tiba-tiba buram dan menghitam. Dit Pran pasrah dengan keadaan semua ini. Sydney lantas merelakan sahabatnya itu untuk ikut bersama kelompok Kamar Merah ke suatu tempat, meski dengan berat hati. Sebelum berpisah, Dit Pran berpesan kepada Sydney untuk menjaga keluarganya dengan baik. Selepas kemunduran warga negara asing di Kamboja, Dit Pran ditetapkan menghilang. Sydney pun tidak berhenti berusaha upaya pencarian, baik melalui media cetak maupun siaran radio, sampai dia benar-benar mendapatkan kabar tentang keberadaan Dit Pran. Selama itu pula dia selalu memegang teguh janjinya untuk menjaga istri dan anaknya seperti keluarga sendiri. Akan tetapi sang istri sudah pasrah. Dia pesimis jika suaminya itu masih hidup. Masih mencoba percaya Pran masih hidup entah di mana, pemberitaan mengungkap jika dalam kurun waktu 5 tahun ini Vietnam telah menduduki camp militer sepanjang perbatasan Kamboja, dan sesuai apa yang diungkapkan oleh sang presiden bahwa pasukan Amerika telah siap untuk memasuki Kamboja. Itu membuat Sydney kembali semangat dan membawa secercah harapan baginya. Sementara itu, ternyata Dit Pran masih hidup. Dia beserta warga sipil lainnya dipindahkan ke sebuah pedesaan. Di sana mereka semua dipaksa untuk bekerja sebagai petani. Bisa kita lihat kondisi mereka sangat memprihatinkan. Mereka diberi makan seadanya. Badan mereka kurus kering serta mulai terkena penyakit kulit. Bahkan angka tewas tahanan semakin bertambah karena meski mereka menderita kelaparan, mereka dilarang keras untuk memakan hasil panen apapun yang telah ditanam. Hingga di suatu hari, rezim kejam itu menggolongkan tahanan menjadi beberapa kategori, di antaranya kaum terpelajar seperti dokter, mahasiswa, profesor, dan orang-orang pintar lainnya. Mereka dipanggil ke depan dan dijanjikan dengan sebuah kebebasan. Namun saat itu, Dit Pran menyembunyikan identitasnya dan mengaku sebagai seorang petani biasa, di mana langkahnya berhasil membuat posisinya aman, karena mereka melenyapkan orang yang berpendidikan tinggi tanpa terkecuali. Pembantaian itu dilakukan karena mereka hanya menginginkan para petani, yakni membuat Kamboja menjadi negara yang agraris. Kehidupan masyarakat Kamboja bagaikan di penjara. Tidak ada celah sedikit pun bagi mereka untuk kabur. Anak-anak yang masih di bawah umur tidak henti-hentinya didoktrin dengan pemahaman-pemahaman komunis agar mereka terus berkembang dan agar tidak mudah terpengaruh dunia luar. Mereka yang mencoba melawan akan dieksekusi.
Bahkan Ditpran yang pada saat itu ketahuan berbuat salah pun tidak luput dari kekejaman mereka. Namun beruntung dia ditolong oleh seseorang yang dulunya mantan tentara pemerintah. Hari demi hari berlalu. Tidak terasa kini memasuki akhir tahun 1978. Ditpran yang tidak ingin tewas secara konyol pun lantas berusaha melarikan diri. Setelah melewati sungai dan perkebunan, akhirnya dia sampai di suatu tempat. Dia tidak tahu berada di mana. Yang pasti tempat itu adalah tempat pembuangan jasad korban eksekusi. Sementara itu di tempat yang berbeda, Sidney mendapat penghargaan di acara yang dikhususkan untuk para jurnalis. Dia berpidato di hadapan para pengunjung bahwa cerita yang dia tulis selama peperangan tidak luput dari hasil jeripayah Ditpran. Ditpran sangat syok melihat kekacauan ini, sampai dia tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, dia sudah berada di rumah salah satu ketua kelompok Kamar Merah yang bernama Somnang. Diketahui sebelumnya keluarga Somnang juga telah dihabisi oleh kelompok komunis tersebut. Entah apa tujuan dia gabung. Yang jelas Somnang sudah tidak sepaham lagi dengan mereka. Pada tanggal 25 Desember 1978, para pasukan Vietnam mulai melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kamboja lewat udara dan menyebabkan sebagian kelompok Kamar Merah berakhir dengan mengenaskan. Setelah serangan berakhir, kelompok Kamar Merah yang tersisa melakukan pembantaian kepada warga sipil. Tentu saja hal itu membuat Somnang tidak setuju, dianggap sebagai pembelot. Akhirnya Somnang yang merupakan ketua dari mereka pun ikut dihabisinya. Ditpran yang melihat kejadian itu dari kejauhan lantas membawa putra Somnang pergi dari sana. Berbekal peta dan uang hasil pemberian dari Somnang, dia terus berlari melewati berbagai tempat. Saat semakin jauh melewati hutan, mereka berpencar dan percaya pada jalan yang mereka yakini masing-masing. Hampir saja keberadaannya berhasil diketahui, namun beruntung dengan cepat Ditpran bersembunyi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan sisa tenaga yang mereka punya. Namun tidak disangka, teman yang sedang menggendong anak Somnang pun secara tidak sengaja menginjak ranjau darat dan tewas seketika itu juga. Ditpran pun sangat terpukul dan merasa bersalah karena dia tidak berhasil menjaga bocah itu. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya dia tiba di kamp Prancis. Kini dia pun sudah dinyatakan aman dan segera menghubungi sahabatnya, yaitu Sidney. Sidney lantas menghampiri di mana Ditpran berada. Mereka berdua tidak menyangka bisa dipertemukan kembali.